Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahirah dengan NIM 2201020005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP serta pola menjalankan kode programnya. Baiklah, yang pertama itu ada perangkat lunak yang kita butuhkan. Untuk memulai pemrograman PHP, kita membutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung, yaitu yang pertama ada web server. Contohnya itu seperti Apache atau Nginx. Kemudian web server bertugas menangani permintaan HTTP dan menjalankan file PHP untuk menghasilkan halaman web. Kemudian yang kedua ada PHP interpreter, yaitu PHP adalah bahasa pemrograman sisi server sehingga membutuhkan interpreter untuk menjalankan kode PHP dan menghasilkan output yang bisa ditampilkan di browser. Dan yang terakhir itu versi PHP yang saya gunakan adalah PHP 8.1.31. Kemudian yang ketiga ada database management system atau disingkat dengan DBMS. Nah, contohnya itu adalah MySQL atau MariaDB. Kemudian fungsinya itu adalah menyimpan data yang digunakan dalam aplikasi berbasis PHP. Kemudian yang keempat ada perangkat lunaknya itu server lokal. Untuk menjalankan PHP di komputer lokal, kita bisa menggunakan tools seperti SMPP, WMP, atau Laragon. Tools ini menyatukan web server, PHP interpreter, dan database dalam satu paket yang mudah diatur. Kemudian yang terakhir itu perangkat lunaknya yaitu editor atau IDE. Untuk menulis kode PHP, kita bisa menggunakan editor teks seperti Visual Studio Code, Sublime Text, dan PHP Storm. Editor membantu menulis kode dengan fitur seperti auto-completion, debugging, dan manajemen proyek yang terorganisir. Kemudian selanjutnya itu perangkat keras yang kita butuhkan. Selain perangkat lunak, perangkat keras juga harus mendukung, yaitu di sini ada beberapa. Yang pertama ada prosesor, RAM, penyimpanan, serta koneksi internet. Koneksi internet itu opsional. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu perangkat kerasnya itu prosesor. Minimal Intel Core i5 atau setara agar proses berjalan lancar. Kemudian RAM-nya itu minimal 8 GB RAM untuk memastikan server lokal, browser, dan editor dapat berjalan bersamaan tanpa lag. Kemudian penyimpanan direkomendasikan menggunakan SSD minimal 256 GB untuk kecepatan baca atau tulis, terutama saat bekerja dengan proyek besar. Yang terakhir itu ada koneksi internet. Internet diperlukan jika kita menggunakan pustaka atau framework yang memerlukan instalasi dari sumber online. Baik, selanjutnya pola menjalankan kode program PHP. Yang pertama itu persiapan lingkungan. Pertama, pastikan tools seperti SMPP terinstall dan layanan seperti Apache serta MySQL aktif. Contohnya seperti ini. Ini sudah terinstall dan sudah saya aktifkan. Kemudian selanjutnya membuat file PHP. File PHP dibuat dalam direktori khusus seperti htdoc pada SMPP, misalnya file index. Di sini saya misalkan file hello PHP dan sudah saya isi codingan PHP-nya yaitu hello world. Kemudian kita bisa akses di browser di mana file PHP yang sudah dibuat dapat dijalankan melalui URL di browser, misalnya seperti ini. Tadi codingan hello sudah saya masukkan ke folder coba localhost. Nah, maka akan muncul codingan yang saya sudah buat yaitu hello world. Kemudian selanjutnya itu menggunakan framework atau opsional. Untuk mengembangkan skala besar,
framework seperti Cogniter dapat digunakan untuk mempermudah struktur aplikasi. Di sini saya sudah mendownload aplikasi Cogniter 3 dan 4. Ini Cogniter 4 sudah welcome dan Cogniter 3 juga sudah, di mana foldernya kita simpan di htdocs. Ini CI untuk CI 3 dan ini untuk CI 4. Nah, selanjutnya masuk ke poin 6, yaitu konfigurasi framework Cogniter. Untuk menggunakan framework Cogniter, langkah konfigurasi yang diperlukan adalah unduh frameworknya, sudah saya unduh. Kemudian ekstrak diletakkan di folder htdocs seperti ini. Kemudian sudah saya jelaskan contoh hello world-nya tadi. SMPP htdocs, nama projectnya coba. Seperti ini tadi. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian konfigurasi file env. Ubah nama file env, contohnya itu menjadi env. Misalnya ini. Dari yang seperti ini. Ini menjadi ini. Nah, kemudian kita atur base URL-nya itu di application/config/app.php. Kemudian kita sesuaikan di proyek kita. Lanjut untuk konfigurasi database. Ini juga opsional. Jika proyek menggunakan database, atur file appconfig database.php dengan koneksi database. Misalnya seperti ini. Mana database? Nah, seperti ini. Sini ada database-nya untuk project baru tadi. Nah, ini contoh database-nya. Kemudian kita lanjut bagian-bagian utama framework Cogniter. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah folder app atau tempat file konfigurasi atau controller dan model. Kemudian subfolder penting, misalnya controllers, model, dan view. Controller, view, models. Nah, controller ini berisi file controller untuk menangani logika aplikasi. Nah, ini logika aplikasi. Sedangkan models ini berguna untuk berinteraksi dengan database. Dan view berisi tampilan atau template HTML. View-nya view. Nah, di sini ada template HTML-nya. Oke. Selanjutnya bagian 2 yaitu folder public. Folder yang dapat diakses langsung oleh browser. Berisi file index.php sebagai entry point aplikasi. Sini ada juga contoh index.php tadi. Nah, seperti ini. Ini isinya. Kemudian lanjut ke folder readable.
ini digunakan untuk menyimpan file log, cc, atau file yang diunggah. Dan terakhir itu ada file konfigurasi penting, seperti app-config app.php, yaitu untuk pengaturan aplikasi seperti base URL, dan app-config routes.php untuk mengatur routing URL ke controller. Baik, yang ketiga, contoh penggunaan framework Connector untuk menampilkan halaman web. Berikut adalah langkah-langkah menampilkan halaman web sederhana. Yang pertama itu membuat controller. Buat file baru di folder app controller, misalnya home php controller. Nah, ini home php. Ini sudah ada untuk project saya. PHP. Home PHP sudah dibuat, kemudian mengatur routing, buka route PHP. Ini route PHP. Ini routingnya. Kemudian kita lanjut ke menambahkan view. Gunakan view bawaan Connector atau buat file baru di folder app atau view. Contohnya itu isi view adalah welcome message PHP. Nah, sini ada beberapa view-nya. Dari template itu ada, sini sudah ada footer, header, sidebar. Kemudian kita lanjut ke menjalankan aplikasi. Ini di bagian 3 saja, bagian demo. Akan saya tunjukkan aplikasinya. Kemudian halaman web akan menampilkan pesan dari file view. File view. Nah, ini menggunakan JSON. Previewnya. Kemudian kita lanjut ke poin 13, yaitu spesifikasi REST API. Yang pertama itu, apa itu REST API? REST API atau kepanjangan dari REST itu Representational State Transfer, adalah arsitektur yang digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi melalui HTTP. Kemudian API memungkinkan aplikasi bertukar data tanpa bergantung pada platform yang sama. Kemudian yang kedua ada endpoint yang dibangun. Jelaskan endpoint REST API di proyekmu. Get, post, put, delete. Di mana get itu adalah mengambil daftar data, sedangkan post menambahkan data baru, put mengupdate data berdasarkan ID, delete menghapus data berdasarkan ID. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi endpoint-nya. Contoh spesifikasi sederhana untuk endpoint get adalah URL, method, respon format, dan respon. Contohnya sudah akan saya buat di bagian 3, bagian demo. Kemudian kita lanjut ke kelebihan REST API. Yang pertama itu ada overhead data. Jika respon JSON sangat besar, transfer data bisa menjadi lambat. Yang kedua, kurang optimal untuk real time. REST API lebih cocok untuk komunikasi sinkron. Untuk real time biasanya digantikan oleh WebSocket. Yang ketiga, keamanan tambahan. REST API membutuhkan implementasi tambahan seperti token atau OAuth untuk memastikan keamanan. Baik, di sini saya lanjut untuk bagian 2, yaitu adalah konsep CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Delete, di mana itu adalah operasi dasar yang digunakan dalam pengolahan data pada aplikasi berbasis database. Yang pertama itu ada create, yaitu pembuatan. Digunakan untuk menambahkan data baru ke database. Ini itu adalah di bagian phpMyAdmin. Ini kita bisa create. Digunakan untuk menambahkan data baru ke database. Sini kita masuk ke sini, kita bisa meng-create
tabel untuk database-nya. Nah, sini kita bisa create tabel booking. Nah, ini sudah ada contohnya di mana saya meng-create tabel booking, kemudian meng-create tabel-tabel aplikasi. Ini akan pada tabel ini aja, misalkan di sini tambahkan tabel baru, misalkan ya, tabel layanan, misalkan saja layanan pelayanan dengan kolom 4. Nah, maka akan muncul tabel pelayanan yang sudah di-create. Kemudian kita bisa isi nama bagian atribut dari tabel pelayanan itu, misalnya bebas, misalnya ID atau nama, waktu untuk pelayanan. Oke, kita lanjut saja. Kemudian pada bagian CEURD ini, setelah create, yang kedua itu adalah read. Read itu adalah pembacaan, di mana digunakan untuk membaca atau mengambil data dari database. Hasilnya bisa berupa daftar data atau data spesifik berdasarkan ID. Kemudian update atau perubahan, digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di database. Seperti yang saya lakukan tadi, bisa kita perbarui datanya di bagian yang sudah kita pilih. Kemudian biasanya itu update ini dilakukan melalui API request, put, dan fetch. Kemudian yang keempat ada delete, yaitu penghapusan. Digunakan untuk menghapus data dari database, dilakukan melalui API request delete. CEURD adalah inti dari hampir semua aplikasi web yang berbasis data. Baiklah, kita lanjut ke bagian membangun web service dengan CEURD menggunakan Coiniter. Langkah-langkahnya itu, yang pertama tadi create, yaitu membuat data, di mana yang pertama ada dua, yaitu routing, kita tambahkan di app config route php. Seperti yang saya tunjukkan tadi, itu misalkan pada project ini, project ini routingnya misalkan sudah saya buat untuk project yang kami rancang, yaitu baru. Controllernya juga ini, dimana di sini saya create untuk data controlnya. Misalnya itu di sini saya buat admin, dimana ada home PHP, kemudian welcome PHP, kemudian untuk update atau perubahan data. Begitu juga di bagian routing juga kita bisa mengupdate untuk datanya. Kemudian controller juga kita update dari situ, misalkan app controller data controller PHP untuk kita update. Kemudian delete adalah penghapusan data. Itu sama juga menggunakan routing dan controller, di mana routing itu di bagian di app config route PHP ini bisa kita delete, dan kemudian kita juga menambahkan fungsi delete-nya di data controller-nya. Di sini ada helper, libraries,
yang sudah ada pada file project kami. Baik, kita lanjut. Untuk menjalankan dan menguji web service CERD, pertama menyiapkan database. Buat tabel database bernama data table dengan kolom seperti ID, nama, deskripsi, seperti contoh yang saya buatkan tadi, yang sudah saya tunjukkan di PHP admin tadi. Kemudian menggunakan tool API, gunakan tools seperti Postman atau Insomnia untuk menguji endpoint, di mana kita bisa menggunakan post, get, put, dan delete. Kemudian output JSON. Semua respons dari web service akan berupa data dalam format JSON yang dapat digunakan oleh aplikasi front end. Dan ini akan saya coba di bagian 3 nanti. Kemudian untuk poin 11 dan 12, yaitu poin 11 itu mampu menjelaskan dengan lancar latar belakang masalah, menyampaikan analisis penilaian, membuat rancangan, mengimplementasikan dan mempresentasikan hasil proyek yang dibangun. Nah, untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama melalui inovasi perangkat lunak yang memberikan solusi praktis untuk berbagai kebutuhan operasional. Perangkat lunak modern dirancang untuk menggantikan proses manual yang kurang efisien dengan sistem yang terintegrasi, otomatis, dan mudah digunakan. Analisis penilaian dibutuhkan sistem berbasis web untuk mengelola peminjaman barang dan ruangan yang memudahkan pengguna melakukan peminjaman melalui yang terbuka sederhana, menyediakan fitur untuk mengatur ketersediaan barang dan ruangan, memberikan notifikasi status peminjaman, yaitu disetujui, ditolak atau dikembalikan, serta mendukung pelaporan riwayat peminjaman. Kemudian untuk struktur database dan flow aplikasinya, yaitu struktur database. Untuk struktur database memiliki beberapa tabel, seperti tabel aplikasi, backup database, barang, booking barang, booking instansi, booking kegiatan, instansi, kegiatan, login, ruangan atau user, dan user. Kemudian ada aplikasinya, yaitu user bisa login, kemudian bisa meminjam atau membooking ruangan atau barang, kemudian melakukan persetujuan atas dasar admin, kemudian jika ingin mengembalikan atau disertakan dengan laporan pembalian, kemudian akan disetujui oleh admin dan akan masukkan notifikasi setuju atau menunggu. Kemudian untuk menunjukkan program, ya dan nggak ada di PS. Baik, kita lanjut pada bagian ketiga, di mana pada bagian 3 itu ada beberapa poin, itu 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10. Langsung saja. Pada poin 2 itu, kita harus memahami sintak dasar PHP, di mana PHP adalah bahasa scripting yang dijalankan di sisi server yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Kemudian ada cara penulisan PHP. Kode PHP ditulis di dalam tag khusus, misalnya seperti ini. Dan bagian B, contoh sintak dasar PHP. Yang pertama itu adalah menampilkan teks. Misalnya echo hello world seperti pada bagian pertama. Kemudian ada variabel dan tipe data. Misalnya seperti ini.
Di sini ada beberapa percabangan, yaitu percabangan if else, switch case. Kita langsung saja ke contoh codingan percabangan for if else. Seperti ini. Nilai 85, kemudian jika nilai lebih besar sama dengan 80. Ini 60 maka nilai Anda adalah A. Nilai A plus kurang lebih itu jika nilai Anda lebih. Nah, ini contoh dari codingan percabangan untuk if else. Kemudian kita coba lagi untuk codingan switch case-nya. Dia hampir sama, yaitu PHP. Misalkan di sini itu hari sama dengan Senin. Maka switch hari sebelum tes Senin. Kedua, Senin. Nah, kemudian itu lalu ini adalah Senin. Ini break kemudian tes lagi. Misal hari ini Selasa, Selasa,
2, maka itu hari ini adalah Selasa. Jika 2 itu hari ini bukan Senin atau Selasa. Nah, ini adalah contoh dari percabangan switch case. Kemudian kita lanjut pada contoh perulangan, yaitu atau loops. Perulangan digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang. Di sini ada perulangan for, perulangan while. Langsung saja kita coba lagi untuk kode perulangan for. Ada perulangan for, buka kurung, i sama dengan 1, kemudian lebih kecil dari sama dengan 5, maka space kemudian angka Nah, ini contoh dari perulangan for. Untuk perulangan while hampir sama. Kita coba lagi PHP sama dengan 1, kemudian while begitu sama dengan 5, maka i koma dan space koma, kemudian kita tutup. Nah, ini adalah contoh codingan dari perulangan while. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh array. Array ini digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Di sini array ada 2, yaitu array sederhana dan array asosiatif. Baik, kita coba untuk codingan array sederhana dulu.
misalkan di sini 2 sama dengan apel sama jeruk sama dan mangga. Misalkan kemudian orange 2 sebagai misalkan B. Jadi itu 2 titik 2 titik 0 dan tertutup dengan. Nah, ini adalah contoh codingan dari array sederhana. Kemudian selanjutnya contoh dari array asosiatif. Misalkan mahasiswa sama dengan maka namanya nama Erin, kemudian name-nya yaitu kosong ini name-nya itu yaitu 005 dan jurusan itu teknik informatika. Oke, kemudian kita kasih tanda titik koma di sini, kemudian kita enter lagi echo nama titik 2, kemudian kita kasih tanda titik di sini mahasiswa nama titik 2, kemudian kita tutup. Yang kita tutup seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari array asosiatif. Kemudian selanjutnya itu ada contoh fungsi. Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan ulang. Di sini ada 2 fungsi, yaitu fungsi sederhana dan fungsi dengan parameter dan return. Sekarang kita coba lagi untuk fungsi sederhana. Nah, ini adalah contoh dari fungsi sederhana. Kemudian kita masuk ke contoh fungsi dengan parameter dan return. Fungsi hitung luas persegi misalnya.
kurung. Nah, di sini itu sisi, kemudian kita retur lagi sisinya. Sisi, titik koma, kemudian kita enter di sini, masukkan echo-nya yaitu luas persegi titik dua, kemudian titik hitung luas persegi, misalnya masukkan nilainya 4, titik koma, dan bisa kita tutup dengan tombak ini. Nah, ini adalah contoh dari fungsi dengan parameter dan return. Baik, di sini kita lanjut lagi dengan contoh mekanisme request. PHP dapat menangani request HTTP menggunakan variabel global seperti ini ya guys. Contohnya underscore get post dan request underscore request. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan dari 3 fungsi ini. Oke, yang pertama itu adalah menggunakan get. Get ini digunakan untuk mengambil data dari URL. Misalnya seperti tadi, URL HTTP localhost, nama, Erin dan umurnya 21. Jadi contoh untuk codingannya itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari codingan menggunakan get. Kemudian kita masuk menggunakan post. Post ini digunakan untuk mengirim data melalui form, misalnya form HTML. Nah, ini contoh codingannya seperti ini. Form HTML. Kemudian kita enter form method. Ini adalah contoh codingan dari mekanisme request untuk bagian post. Baik, kita lanjut ke poin 4, yaitu konsep dasar OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Objek merupakan presentasi dunia nyata yang memiliki atribut, data, dan metode fungsi.
Baik, yang pertama, yang A itu adalah prinsip dasar OOP. Di sini ada 3. Yang pertama ada encapsulation atau enkapsulasi, di mana menyembunyikan data internal dan hanya memberikan akses melalui metode tertentu. Kemudian yang kedua ada inheritance atau pewaris, yang memungkinkan satu kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Kemudian terakhir ada polymorphism, yaitu memungkinkan metode yang sama memiliki implementasi yang berbeda di kelas turunan. Kemudian ada B, komponen OOP di PHP. Di sini ada 4. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada objek, ketiga ada properties, dan keempat ada methods. Nah, untuk kelas adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Untuk objek adalah instansi dari sebuah kelas. Property adalah variabel dalam kelas, dan method adalah fungsi dalam kelas. Baik, kita langsung ke contoh implementasi OOP di PHP. Di sini kita membuat kelas dan objek, dimana penjelasannya itu ada kelas mahasiswa yang memiliki properti nama, NIM, serta metode. Sedangkan di sini adalah memiliki kelas yaitu nama Nur Erin Syahirah dengan NIM-nya yang tadi yaitu 005 yang saya buatkan tadi, dan itu bisa digunakan sebagai contoh implementasi OOP PHP bagian untuk membuat kelas dan objek. Kemudian bagian B yaitu penerapan inheritance atau pewaris. Contoh codingannya itu ini adalah contoh penerapan inheritance atau pewarisan. Kemudian kita lanjut sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu. Kelas manusia adalah parent kelas yang memiliki properti nama dan metode makan. Kemudian kelas mahasiswa atau child class yang mewarisi manusia dan menambahkan properti NIM serta metode belajar. Nah, outputnya itu akan muncul Nur Erin sedang makan dan Nur Erin dengan NIM 005 sedang belajar. Kemudian kita lanjut dengan penerapan polymorphism. Untuk codingannya itu ada parent class lagi. Kemudian kita misalkan di sini kendaraan
kendaraan. Di sini kita public fungsi berjalan dimana berjalan, kemudian kita return kendaraan sedang berjalan, titik dan akhirnya titik koma. Ini kita lanjut ke langsung ke chill class. Ini adalah contoh codingan dari penerapan polymorphism. Baik, untuk penjelasannya, polymorphism yaitu metode berjalan di kelas mobil memiliki implementasi yang berbeda dari kelas kendaraan. Outputnya itu kendaraan sedang berjalan dan mobil sedang berjalan dengan kecepatan tinggi. Kemudian kita langsung masuk ke poin 7, yaitu apa itu JSON. JSON atau JavaScript Object Notation adalah format data ringan yang digunakan untuk pertukaran data. JSON banyak digunakan dalam aplikasi web untuk mengirim dan menerima data antara klien atau seperti browser dan server. Format JSON terdiri dari pasangan key value atau kunci nilai yang sangat mirip dengan objek dalam JavaScript. Namun, juga mudah digunakan oleh banyak bahasa pemrograman, termasuk PHP. Contoh format JSON itu ada yang pertama yaitu mengirim dan menerima data dengan JSON di PHP. Bagian pertama itu mengirim data dalam format JSON atau encode. Pada PHP, kita dapat mengubah data array atau objek menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode. Data JSON ini kemudian dapat dikirim melalui HTTP response seperti pada API. Nah, di sini ada contoh codingan JSON-nya. Seperti biasa, kita buka dulu PHP. Ini adalah contoh mengirim data dalam format JSON encode. Nah, data PHP berupa array diubah menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode.
Header content type application atau JSON memberikan tahu bahwa data dikirim berupa JSON. Baik, kita lanjut ke menerima data JSON dan mengolahnya, yaitu ketika kita menerima data JSON, kita dapat mengonversinya kembali menjadi format yang bisa dipahami PHP menggunakan fungsi JSON decode. Penjelasannya itu, data JSON yang diterima disimpan dalam variabel JSON data. JSON decode mengonversi string JSON menjadi array PHP. Parameter kedua, true, mengonversi JSON menjadi array asosiatif. Yang bagian 3 itu, setelah data di decode, kita bisa mengakses nilai-nilai dalam array PHP menggunakan kunci yang sesuai. Baik, menggunakan JSON dalam aplikasi web, contohnya itu penggunaan API. JSON sangat sering digunakan untuk komunikasi antara klien, misalnya aplikasi front-end dan server. Berikut adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa menggunakan JSON dalam API atau RESTful. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah mengirim request dengan JSON atau menggunakan JavaScript. Contohnya itu menunjukkan bagaimana mengirim data JSON menggunakan JavaScript, misalnya itu Fetch API. Nah, di mana penjelasannya itu kita mengirim data JSON menggunakan fetch dan menambahkan content type seperti ini tadi, application JSON pada header. Kemudian JSON stringnya digunakan untuk mengubah data JavaScript menjadi string JSON sebelum dikirim. Yang terakhir itu data yang diterima dari server kemudian diproses sebagai JSON. Poin selanjutnya itu ada yang B, yaitu menerima data JSON di PHP atau API endpoint. Berikut adalah contoh API endpoint PHP yang menerima dan mengirimkan data dalam format JSON. Kita masukkan contoh codingannya. BTP yaitu mengambil data JSON yang dikirimkan melalui post. Sudah sebenarnya menggunakan file get konten kedua akan PHP input kemudian mengonversinya JSON itu menjadi array PHP dengan data namanya JSON decode decode yaitu JSON data comma string comma bentuk dasarnya respon dengan array kedua dan kemudian proses kemudian terbagi bentuknya yaitu data diterima kemudian kita reset data itu sebelumnya data kemudian pertama yang itu mengirimkan kembali mereka dalam format JSON kembali itu ini keyword itu kolom content type dua application JSON kemudian dua yang ada itu JSON respon ini adalah codingan dari menerima data JSON di PHP menggunakan API endpoint. Penjelasannya itu data JSON yang diterima diproses dengan file get content untuk mengambil body request. Kemudian data JSON di decode dengan JSON decode. Dan terakhir server mengirimkan respon JSON yang mencakup status dan data yang diterima. Oke, saya akan menjelaskan sedikit poin 10. Kemudian saya akan mendemokan aplikasi website yang kami buat. Untuk poin 10 itu adalah web service. Web service adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dapat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan atau biasanya melalui HTTP dengan menggunakan format yang standar seperti XML atau JSON. Web service sering digunakan untuk menghubungkan aplikasi yang berbeda dan platform yang berbeda. Secara umum, web service memiliki dua komponen utama. Yang pertama itu klien dan yang kedua itu server. Klien adalah aplikasi yang mengirimkan permintaan ke web service, sedangkan server adalah web server provider, adalah aplikasi yang menyediakan data atau layanan melalui web service. Di sini
ada jenis-jenis web service. Di sini ada 2 jenis, yaitu SOAP, REST. SOAP adalah singkatan dari Simple Object Access Protocol. Protokol berbasis XML yang lebih formal dan sering digunakan dalam aplikasi enterprise. Yang kedua ada REST adalah Representational State Transfer, protokol yang lebih ringan berbasis HTTP dan menggunakan format data seperti JSON atau XML. REST lebih sering digunakan di aplikasi modern karena lebih sederhana dan mudah dipahami. 3. Membuat web service dengan PHP. Pada bagian ini, kita akan membangun purwarupa atau prototype program backend menggunakan PHP yang dapat menyediakan data dalam format JSON melalui konsep RESTful web service. Di sini ada A, yaitu membuat RESTful web service dengan PHP. Langkah-langkahnya itu mempersiapkan PHP untuk mengirimkan data JSON. Kemudian web service kita akan menyajikan data dalam format JSON melalui HTTP GET request. Misalnya kita ingin membuat API yang menyediakan data tentang mahasiswa. Kemudian B adalah mengakses web service dengan klien. Untuk mengakses web service ini, kita bisa menggunakan berbagai cara, seperti menggunakan browser, tools seperti Postman, atau melalui JavaScript atau AJAX. Dan yang terakhir itu membuat web service yang mendukung operasi CRUD. Web service tidak hanya digunakan untuk mengirimkan data, tetapi juga untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Untuk penjelasan dari keempat tadi adalah get, post, put, delete, dan hidden JSON. Get mengambil data mahasiswa, dan post adalah menambahkan data mahasiswa baru, put mengubah data mahasiswa berdasarkan NIM, delete menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM, sedangkan hidden JSON selalu mengirim dan menerima data dalam format JSON. Baik, langsung saja kita demo untuk web yang sudah saya rancang bersama teman saya. Untuk menjalankannya, jangan lupa kita nyalakan dulu SMPP-nya, yaitu startkan MySQL dan Apache. Nah, di sini saja. Ini untuk bagian login. Ini kami membuat website yaitu pebaru, peminjaman barang dan ruangan. Di sini usernya itu bisa admin dan peminjam. Bisa kita masuk ke bagian laman admin. Nah, admin menampilkan halaman seperti ini, di mana ada menu dashboard, data ruangan, data barang, data pemesanan ruangan, dan lainnya pada gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, untuk pada bagian admin bisa melihat tata ruangan yang sudah tersedia. Admin juga bisa menambahkan kode barang, misalnya bisa menambahkan ruangan, misalnya yaitu ruangan perpustakaan. Save, maka dia akan bertambah seperti ini, perpustakaan. Begitu juga dengan ruangan. Nah, tadi ruangannya itu cuma 3, sekarang jadi 4. Barang juga seperti itu, bisa menambahkan barang. Masukkan kode barangnya, nama barangnya misalkan spidol, kemudian menyimpan. Nah, maka untuk barang dan ruangan sudah bertambah, karena di sini admin bisa menambahkan stok barang dan ruangan yang tersedia untuk dipinjam. Nah, pada menu data barang, ini data barang yang bisa dipinjam oleh peminjam.
ini sudah ada beberapa contoh. Kemudian pada menu data barang juga seperti itu. Sini admin bisa menambahkan barang tadi. Ini data pemesanan. Nah, ini adalah data di mana user di Sarah sudah memasukkan pinjamannya, yaitu meminjam ruang baca, dan akan masuk ke halaman admin seperti ini. Begitu juga dengan booking barang. Nah, kita langsung saja coba login sebagai user. Nah, untuk user maka halaman dashboardnya seperti ini, di mana total ruangan sudah ditambahkan oleh admin tadi. Untuk user tidak bisa menambahkan ruangan ataupun barang yang tersedia untuk dipinjam. Namun user hanya bisa mengklik menu ruangan dan barang untuk melihat ruangan dan barang yang tersedia untuk bisa dipinjam, seperti perpustakaan, audit, labor, ruang baca. Itu adalah data ruangan yang bisa dipinjam. Sedangkan barang, nah seperti ini ada 6 barang yang tersedia untuk dipinjam. Untuk meminjam, user bisa langsung ke data booking ruangan. Nah, data booking ruangan. Di sini langsung saja. Nah, untuk meminjam ruangan, misalkan audit, nama peminjam Erin, asal asistensinya misalkan tes, tanggalnya kita misalkan saja tanggal sekian, dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kemudian agendanya kita misalkan rapat, kemudian barangnya misalkan saya mau pinjam kursi, jumlahnya 45. Kemudian surat, jika ada, kalian langsung klik ada dan pilih push file dan masukkan suratnya. Misalkan ini, langsung suratnya, langsung save. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.